Oke, Anda pasti bersama kami di One on One, pemirsa. Masih bersama kami saat ini juga ada anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mas Haryo. Mas Haryo, langsung saja kita tanya, Mas, berapa sih sebenarnya utang yang dibebankan kepada kereta cepat Wus ini saat ini, total semua? Ya, jadi ada dua hutangnya ya. Ada hutang kepada bank, itu kepada China Development Bank, itu sekitar 4,5 miliar dolar ya. 4,5 miliar dolar. Jadi kalau dihitung dengan kurs sekarang 16 ribuan, ya mungkin sekitar 73-74 triliun. Tapi ada lagi sekitar 900 juta dolar itu pinjaman dari pemegang saham lah. Tapi kalau pinjaman pemegang saham ini kan bisa kita convert jadi modal. Jadi yang menjadi tanggungan utama, sebenarnya kalau kita lihat ya 4,5 miliar dolar ini pinjaman dari China Development Bank. Dan tadi ya, ini pinjamannya itu ke PT Kereta Cepat, di mana KCIC ini dimiliki 60-40, 60 Indonesia, 40 Tiongkok. Jadi ya secara tidak langsung kita nanggung 60%, Tiongkok nanggungnya 40%. Gitu. Jadi bukan kita doang ini bebannya yang nanggung, tapi ini harus ditanggung berdua. Oke, tapi kan ini bukan angka yang sedikit, Mas. Berapa tadi kalau kemudian di rupiah kan mungkin sekarang sekitar 74 triliun ya. 74 triliun, ini kan bukan angka yang kecil. Bahkan kita juga ingat pada saat itu almarhum Faisal Basri juga sempat menyatakan bahwa ini nggak akan untung, sampai kiamat pun juga nggak akan untung, di balik modal saja susah gitu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mencapai itu, Mas? Ya, jadi ada beberapa hal yang waktu itu kita rencanakan ya, Mbak. Jadi ini yang kita namakan restrukturisasi. Jadi kalau saya boleh jelaskan ya, kalau kita dari segi keuangan, dari segi perusahaan itu kan ada beberapa tipe keuntungan atau kerugian. Yang pertama, kalau kita lihat keuntungan operasional. Jadi apakah pendapatan yang kita terima itu cukup nggak untuk menutupi biaya-biaya operasional, kayak gaji, bayar listrik gitu ya, bayar sewa, yang lain-lain. Nah, proyek Wus ini, Mbak, dalam 2 tahun itu sudah mencapai keuntungan operasional. Tahun ini tahun lalu sekitar 400 miliar, tahun ini angkanya kira-kira 700 miliar. Jika tidak membayar bunga dan juga tidak perlu membayar bunga. Nah, jadi 700 miliar. Jadi kalau dia untuk membiayai operasionalnya, Wus ini sudah self-sustain. Dia bisa tanpa harus lagi pemegang saham injek duit. Nah, kalau kita lihat penelitiannya di Tiongkok, ini ada penelitian dari Bank Dunia tahun 2016, untuk kereta-kereta seperti Wus, 350 km per jam Mbak, kecepatannya, di Tiongkok itu butuh 10 tahun untuk dia mencapai keuntungan operasional. Kita bisa mencapai dalam waktu 2 tahun. 1 tahun, tahun pertama udah keuntungan operasional udah positif, tahun kedua kita juga bisa generate lebih besar gitu ya. Jadi ketika kita melihat ini, dan pihak Tiongkok, pihak CDB melihat ini, dia bilang, loh ini lebih bagus dari apa yang ada di negara kita. Jadi waktu kita ngomong, ini kita harus restru ya. Karena tadi, begitu kita minta untuk bayar hutang, bayar bunga dulu deh, belum cicilan. Jadi kan urutannya Mbak biasanya, tadi keuntungan operasional, nanti dipakai untuk bayar bunga, terus nanti untuk bayar cicilan gitu. Untuk bayar bunga aja memang sudah nggak cukup. Bayar bunga tadi, mungkin tahun ini sekitar 2 triliun ya. Terus nanti juga cicilan, tapi cicilan mungkin nanti baru dibayar sekitar 2030 atau 2029, saya agak lupa angkanya ya. Ada yang namanya grace period. Nah, jadi kalau kita ngelihat dari perspektif keuangan seperti ini, loh ini operasionalnya udah bagus, tinggal berarti struktur keuangannya kita perlu perbaiki. Disitulah kemudian kita lakukan namanya restrukturisasi. Nah, apa yang kita perlu restrukturisasi? Ini yang Pak Luhut sudah sebutkan. Salah satunya adalah kita perpanjang tenornya. Tadinya misalnya 40 tahun, kita perpanjang jadi 60 tahun. Jadi cicilan per tahunnya jadi lebih kecil. Ya. Yang kedua, Mbak, ini juga salah satu yang sangat penting yang waktu itu di 2015 kami di KSP juga sudah memberikan rekomendasi. Ini tingkat nilai tukarnya ini akan menjadi risiko yang besar. Jadi Mbak bayangin kalau 4,5 miliar dolar, kalau sekarang 16.474 triliun, kalau nanti kursnya 18.000 akan makin gede, gitu ya. Ya syukur-syukur kalau misalnya kursnya ke 15 atau 13.000, tapi kan ya kita sekarang lihatnya ini kemungkinan bisa terdepresiasi. Jadi ini harus dilakukan sesuatu. Apalagi tenor semakin panjang, bunga juga semakin berlipat. Iya, mungkin bunga nanti kita bahas, tapi tadi ini resiko dari nilai tukarnya tinggi. Jadi ini adalah satu poin di mana kita harus ganti US dollar loan-nya ini. Kita harus ganti, apakah nanti ke rupiah ataukah nanti ke yuan.
Kalau ke yuan kita lihat relatively flat, Mbak. 2015 kursnya sekitar 2030 di bawah 2100, sekarang 2100-an, 2200. Dibandingkan US dollar dulu 13.000, sekarang 16.000. Jadi ini lebih stabil. Ya, jadi nanti ini kita negosiasikan mau pindah ke rupiah, mau pindah ke yuan. Yang paling penting kita harus lihat nanti tadi yang Mbak sampaikan, paling penting bunganya. Ya kita mau bunganya turun. Gitu ya. Jadi beban keuangannya juga berkurang. Jadi ini yang nanti saya kira akan dinegosiasikan oleh teman-teman dari Danantara. Kami pun juga membantu secara informal, karena waktu itu kan saya juga tahu sejarahnya negosiasi sama mereka seperti apa. Tapi informally pihak Tiongkok sudah, terutama dari pihak banknya ya, sudah terbuka bahwa ini memang perlu direstrukturisasi. Pemegang saham Tiongkok pun juga sudah mengakui bahwa memang ini harus direstrukturisasi. Jadi kalau menurut kami ya udah kita kerjain restrukturisasinya ini. Bagaimana tadi beban keuangan di tahun-tahun awal proyek WUS ini bisa diperkecil, tapi ketika nanti revenue-nya makin tinggi, ya ini nanti bisa dinaikkan gitu. Jadi kita coba matching cash flow-nya antara yang masuk dengan yang keluar gitu. Ya, karena ada perdebatan juga bagaimana kemudian jika kemudian restrukturisasi dengan tenor yang kemudian akan diperpanjang, artinya biaya cicilannya akan semakin lebih rendah, tapi kan bunganya justru kalau dihitung dari segi beban hutang bunga yang kemudian dibayarkan oleh negara besar juga, Mas. Tadi koreksi, mungkin bukan dibayarkan oleh negara, ya. Dibayarkan oleh pemegang saham ya, masing-masing pemegang saham kalau dia memang nanti kurang gitu ya. Tapi kan yang pertama itu kan nanti harus dibayarkan dulu dari operasionalnya KCIC gitu ya. Dari operasionalnya KCIC, terus kemudian kalau nggak cukup baru mungkin nanti minta injeksi dari pemegang saham. Tapi ini kita pertahankan spirit B2B-nya gitu ya. Karena ini ya ini dulu spiritnya di awal, ya ini kita harus tetap pegang teguh. Minggu lalu kami juga sempat diskusi dengan Pak Purbaya dan kita juga tekankan Pak ini ya memang harus dikedepankan dengan Tiongkok B2B, dan Tiongkok juga ngerti karena kan dia juga 40% pemegang saham, Mbak. Ya kan, jadi ya sama-sama dong kita harus tanggung bareng, kita harus negosiasi bareng dengan bank. Makanya tadi ada 3 komponen restrukturisasinya, diperpanjang. Kursnya ini kita harus lakukan perubahan supaya kita bisa memitigasi resiko kalau perubahannya melemah. Dan yang ketiga, suku bunganya harus turun. Tadi jadi walaupun ini lebih panjang, tapi suku bunganya kita turunin gitu. Semudah itukah kemudian? Ya nggak gampang. China? Nah, tapi kan kita nego dong. Ini di awal kita begini, kalau nggak gimana? Ya kalau misalnya tetap nanti Anda nggak mau direstrukturisasi, ya WUS-nya nggak bisa bayar, ya kita harus stop dong. Respon China seperti apa? Ya saya kira mereka make sense kok. Karena tadi Mbak, ini operasionalnya berjalan dengan bagus, laba operasionalnya ada, lebih bagus dari apa yang ada di Tiongkok, nggak ada alasan. Dan tadi, proyek ini Mbak, kalau kita berkaca apa yang terjadi di Jepang ya, di Jepang kereta cepat pertama 1964, sampai sekarang 2025, 61 tahun berlalu, itu jalurnya masih ada. Ini pun sama. Jadi ya ini masih panjang dan kita bisa lihat kok hitung-hitungannya nanti ketika bernegosiasi masih visible untuk dilakukan restrukturisasi ini. Jadi inilah Mbak apa yang kita sebut ya kalau B2B kita bisa enak restrukturisasi. Tapi kalau dulu kita terima proposal yang satu lagi semuanya Jepang. 100% harus ditelan sama APBN. Ya kita nggak mau dong itu. Meskipun juga nominal jauh hampir setengah dari biaya China, Mas. Nah, tapi gini, setengah itu kan masih on paper, dia belum jadi barangnya. Kalau kita berkaca apa yang di India, karena para ekonom menunjukkan loh, Bah, lebih masuk akal menggunakan proposal Jepang daripada China. Dia. Makanya kalau saya cukup agresif kah pemerintah pada saat itu? Gini, kalau menurut saya, ya kalau saya nggak tahu dulu pemilihannya seperti apa, tapi kalau kita mau membandingkan sesuatu, tentunya kita bandingkan sesuatu yang apple to apple. Saya ambil contoh, Mbak, yang selama ini banyak pengamat sampaikan ya, oh kenapa di Cina 21 juta dolar per kilometer, kenapa kita lebih mahal gitu ya. Di Cina dulu deh, kan ada beberapa pengamat yang bicara seperti itu ya. Tapi saya tahu report yang angka yang mereka kutip itu diambil dari report Bank Dunia tahun 2016 ya. Di Cina tidak ada biaya pembebasan lahan, Pak. Di Cina kan pemerintahnya yang punya semua. Jadi kalau butuh lahan ya, tolong semua minggir, saya mau bangun ini. Di kita, ya kita harus ganti rugi lahan. Itu biayanya mungkin udah hampir kurang lebih, kalau saya tidak ingat, 1 miliar dolar sendiri. Wow. Biaya pembebasan. Lah kita harus bebasin 142 km, stasiun apa segala macam. Kan nggak, gitu aja udah nggak apple to apple kan?
Ya, kita ngitung biaya pembebasan lahan, di sana nggak ngitung. Lalu ada interest during construction yang harus kita tangguh. Ada sewa frekuensi ke Telkomsel juga yang kita harus bayarkan. Investasi untuk frekuensi, fasum, fasos, yang lain-lain. Jadi itu juga menurut saya perbedaan karakteristiknya. Jadi ya tadi kalau mau simple comparison tuh ya agak sulit. Sama nih, karakteristik proyek-proyek kereta cepat di seluruh dunia, Mbak. Satu hal yang bisa cukup membedakan satu negara dan lain adalah tadi, bagaimana kontur konstruksi wilayah yang akan dilewati. Itu dia, Jakarta-Bandung kita tahu betul konstruksinya seperti apa. Mbak, kita ada 11 terowongan, ada berapa banyak itu jalan layang gitu ya. Ada satu terowongan, Mbak, terowongan nomor 2 saya ingat, itu longsor. Jadi tanahnya itu kalau musim kering keras, tapi begitu kena air, musim hujan itu ambrol, Mbak. Itu hampir 6 bulan kita harus beresin perbaikan strukturnya supaya itu jalan. Gitu. Nah ini kan kita punya lesson learn ya, ada banyak nih, oh kita Jakarta-Bandung, kita ada masalah-masalah gini, kita bisa tahu, oh dulu masalah ini muncul kenapa, jadi nanti gimana perbaikannya kita bisa tahu. Jadi ini saya kira sangat berharga nanti untuk kita mengevaluasi yang Jakarta-Surabaya. Oke, Anda sudah menjelaskan beberapa alasan dibalik membengkaknya biaya pembangunan dari proyek kereta cepat WUS. Seperti yang Anda sampaikan tadi, karakteristik pembangunan kereta cepat ini kan di setiap negara berbeda-beda. Tapi lagi-lagi netizen butuh jawaban, Mas Haryo. Bagaimana kalau membandingkan proyek kereta cepat di tanah air WUS dengan Arab Saudi yang membangun land bridge sepanjang 1.500 km, biayanya hanya 112 triliun rupiah. Mengapa kita yang membangun WUS dengan panjang 142 km saja bisa menelan biaya 113 triliun? Cukup jauh perbandingannya. Gak masuk di logika kalau kata netizen. Dijawabnya sesaat lagi. Kami akan kembali untuk Anda.